Namo Buddhaya. Salam damai, salam sejahtera penuh bahagia pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi 1 jam ke depan menemani Anda dalam acara yang telah kita tunggu bersama-sama, Manage Your Mind. Bagaimana menjaga atau menata batin kita akan hidup menjadi lebih berbahagia. Dan tentunya pada malam hari ini kita kedatangan seseorang tamu yang luar biasa. Tentunya Anda banyak sekali mendengar iklan-iklannya pada saat-saat ini di Dhamma TV. Beliau adalah seorang pakar hipnoterapi. Tentunya sudah ada menduga ya. Baik, kita sambut dulu Ibu Brenda I. Mekre. Oke, Iya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Bu Satna, Apa kabar? Baik. Baik ya? Ya. Nampak luar biasa nih, segar sekali. Ya, seperti biasa. Sudah berapa lama ini di Malang? Sudah dari hari Selasa. Terus ya, Ya. banyak pasien-pasien ini Iya, yang begitulah. ini kan Iya. ya. Baik. Selamat malam pemirsa Silakan, Dhamma TV dimanapun berada. Namo Buddhaya. Ya. Pada malam hari ini pemirsa kita akan membahas salah satu sepertinya hal yang kecil tetapi menjadi besar karena ini adalah mengenai menghilangkan ketakutan. Mungkin Ibu Brenda, mengapa kita merasa takut? Mungkin ada pengalaman-pengalaman pribadi atau Oh iya, banyak sekali ketakutan-ketakutan itu. Karena misalnya sewaktu kita kecil atau waktu kita remaja, kita diberikan sugesti-sugesti pikiran-pikiran salah dari orang seputar, orang tua, pengasuh. Misalnya ditakut-takuti, Ya. ada hantu misalnya, atau kalau tidak mau makan nanti ada kecoa, atau nanti ada tikus, apapun itu ditakut-takuti anak. Seorang anak itu percaya dengan orang besar. Oh, itu yang menyebabkan kita takut Iya, sebenarnya. sering-sering itu dari sana. Tapi bisa juga waktu ibunya hamil ketakutan, itu bisa terbawa perasaan itu ke dalam perasaan bayinya. Jadi bayi itu nanti setelah terlahir, setelah besar dia akan menjadi ketakutan. Sering pula ditemui dari kehidupan lalunya. Jadi mesti dicari dari mana ini rasa takutnya. Kadang-kadang rasa takut itu bisa berasal dari pemicu, misalnya seseorang takut tiba-tiba bisa takut darah karena dia melihat tukang tempe di pasar kepotong tangannya. Tapi begitu dia punya fobia darah padahal mau operasi. Nah, waktu ditanya, apa masih ada rasa takut selain itu? Ada. Ayo kita cari dari mana. Nah, ketemulah kehidupan lalunya. Jadi seperti itu. Ternyata masalah-masalah dari yang lalu itu terbawa. Jadi kalau seseorang meninggal dalam ketakutan, itu akan bisa terbawa menjadi fobia dalam kehidupan berikutnya. Itu menjadikan fobia. Iya. Ya. Tetapi apakah semua orang mempunyai rasa takut atau ada yang tidak? Ibu? Ada yang tidak takut kalau memang dia pemberani dari dulunya, tidak ada misalnya jenderal misalnya. Seorang jenderal yang tidak ada takut mati, dia berani mati. Kalau seorang jenderal kan perang. Dia nggak boleh punya rasa takut, dia punya rasa takut bisa kalah. Tapi takut sama istri. Mungkin ya Mungkin ada, tidak takut mati, benar. Ya bisa juga ya. Bisa terjadi. Banyak terjadi ya. Mungkin punya pengalaman itu. Ternyata kelihatannya dia punya power. Betul, kelihatannya punya power. Tapi kalau di rumah itu ya begitulah. Jadi sebenarnya setiap manusia tuh ada nggak sih Bu Brenda? Memang ada satu, walaupun itu kecil, rasa takutnya ada nggak? Biasanya karena takut itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ada yang cuman sedikit, ya cuman ngedredek gitu istilahnya. Jadi bukan sampai dalam tahap trauma atau tidak dalam tahap fobia gitu. Nah itu ada rasanya gimana ya kalau mau ngomong ini sama orang, rasanya nggak nyaman, sungkan. Nah itu namanya kurang percaya diri. Jadi ada rasa sungkan ngomong sama orang, itu ada. Nah dari situ itu bisa pula diketahui penyebabnya kenapa dia begitu. Karena tidak semua orang seperti itu. Jadi nah nanti dari situ bisa dicari tahu penyebabnya, apakah ada kehidupan lainnya yang berhubungan dengan ketakutan dia. Ada orang takut keluar rumah, takut keramaian, ada yang takut naik pesawat, ada yang takut kegelapan, takut di ruang tertutup, api, ruang ketinggian, bermacam ragam. Ada mungkin klien Bu Brenda yang pernah di terapi dan kemudian ternyata
berhasil. Oh, ya, Ada cerita ya. mungkin? Ya banyak cerita. Ketakutan apa itu? Wah, banyak yang sekali. paling mencekam mungkin ya. Yang paling mencekam ini kalau dibilang nanti kelihatannya mengada-ngada. Tetapi ini benar apa yang terjadi di dalam sesi. Seorang klien laki-laki, beliau ini saya tidak pernah cerita nama karena itu menjaga rahasia orang. Jadi beliau ini sejak dia tugas di salah satu pulau, rasanya waktu itu mungkin katanya masuk angin dan rasanya pusing. Kemudian sejak dia mulai naik pesawat, dia takut. Balik ke Jakarta, rasa takut semakin besar. Kemudian waktu misalnya dia di tol nyetir, itu nggak bisa kalau sebelahnya nggak ada orang. Dia naik mobil pun ada yang nyetirin, nggak bisa kalau tidak ada siapapun yang bisa dia pegang tangannya. Dia di sebelahnya dia harus ada orang, di sebelahnya dia. Ya, sampai dia bertugas, kalau dia pergi naik pesawat harus ada orang di sebelah nemenin megangin dia. Nah, dia takut di ruangan keramaian. Kalau dia sendirian dia takut terutama. Yang ini takut sendirian. Jadi kemanapun dia harus bersama istrinya. Pergi kemanapun. Heran. Kemudian saya cari. Oke, waktu itu saya baru pulang dari Turki, kebetulan ada conference. Dan kita membahas masalah alien. Makhluk dari luar angkasa. Ya, ya. Waktu itu, kebetulan hari saya baru pulang, seminggu kemudian klien ini datang, jadi bapak ini beruntung. Karena sebelumnya saya pernah ketemu orang takut, tapi saya tidak mengerti apa itu energi hijau. Ternyata energi alien itu berwarna hijau. Padahal energi hijau energi cinta sebenarnya, love. Tapi di luar dia energi. Iya. Dan ditanya, oke, dia dari waktu datang ke tempat saya, dia begini-begini terus. Kenapa Pak? Sakit katanya. Saya bilang oke, kita coba lihat itu apa. Dan ternyata ada energi yang menempel kalau itu kebetulan. Jadi energi si alien ini. Jadi bayangkan seseorang kalau kita namu dari Indonesia, contohnya kita namu ke negara asing. Kita belum kenal daerah itu. Kita disuruh naik jalan tol yang luar biasa besar. Itu tidak seperti itu ternyata di planetnya dia. Jadi kemanapun dia ini harus ditemani karena dia ada penempelan energi makhluk itu. Dan ternyata dari mana dia bilang Mars. Oh ya. Mars itu planet merah. Ya, ya. Yang dia bilang memang merah. Jadi kebetulan apa yang saya pelajari di Turki itu kebetulan diterapkan pada bapak ini dan bapak ini sembuh. Setelah selesai sesi ini udah nggak sakit. Karena nyasar, ada alien nyasar ke bumi. Oh gitu ya, oh ya. Itu pun ada yang seperti itu. Jadi kasus ini kalau ditanya kasus unik, ini yang unik. Luar biasa ya. Ya. Berarti penjelajahan ke Mars tidak melihat makhluk yang kasat mata iya. yang tidak ini terlihat tidak itu terlihat. ternyata ada ya Ibu Iya. Brenda. Jadi makanya kalau dibilang makhluk itu ada lah ya ada. Ya. Iya, cuman Bukan kita berarti tidak yang perlu takut. Bukan berarti yang tidak terlihat itu tidak ada kan? Betul, Seperti itu kan. betul. Ya. Ini kasus yang unik sekali ya. Ini Ternyata sangat unik memang. Ibu Brenda sendiri percaya tentang alien-alien itu? Oh iya. Karena kita kan mengenal beberapa alam kehidupan, 31 alam kehidupan. Dan alam-alam kehidupan itulah ditempati oleh si alien-alien ini. Apakah rasa takut itu adalah penyakit sebenarnya Bu Brenda? Tidak, saya tidak mau menyebutkan ini penyakit karena sebetulnya tidak bisa diobati hanya dengan makan obat. Rasa takut itu harus dimengerti apa yang menjadi penyebab. Setelah mengerti, dia akan dengan sendirinya bisa melepaskan. Jadi kalau saya tidak mau menyebutkan rasa takut itu adalah penyakit. Cuma oleh para dokter mungkin itu dibilang sakit jiwa. Padahal sebetulnya bukan. Karena itu dia pernah mengalami sesuatu dulunya menjadi ketakutan. Cuma kalau orang tidak mengerti masalah di pikiran, dianggapnya itu gila. Padahal tidak, normal. Cuma dalam keadaan tertentu dia takut. Dan ini bukan penyakit sebetulnya. Ya. Ada nggak, tadi kan di kehidupan yang sekarang dia ditempelin oleh alien. Iya. Tapi ada nggak rasa takut yang mungkin pernah punya pengalaman Ibu Brenda dengan klien, rasa takut yang dibawa karena kehidupan masa lampau? Oh banyak.
Nah itu seperti Banyak apa sekali itu Bu Brenda? Mungkin contohnya. pemirsa kita ada Ya. yang mengalami dan mungkin nanti bisa Ya, untuk terapi. contoh misalnya dalam kehidupan ini dia sejak kecil ini takut dengan kilat, petir. Dan ternyata saya bertanya pada orang tuanya, apakah apa yang terjadi waktu dia kecil? Pokoknya kalau dia dengar petir selalu nangis ngumpet, takut. Nah ini saya tanya, ibunya mengalami trauma nggak sewaktu hamil? Tidak ada apa-apa. Dan kemudian baru saya gali. Dan di kehidupan lalunya anak ini meninggal dalam tsunami. Tsunami ini kan banyak petirnya, angin, hujan begitu. Jadi karena seperti itu keadaannya dia ketakutan. Dalam kehidupan ini begitu itu terjadi, kilat, sambaran-sambaran petir itu membuat memorinya mengingat sesuatu. Tapi dia nggak ngerti itu apa. Cuman ada rasa takut aja. Nah begitu digali, mengerti ternyata dari kehidupan lalunya. Setelah mengerti tidak takut lagi karena diingatkan itu sudah dulu, sekarang kamu aman. Ya aman, tidak ada apa-apa memang. Kilat ya wajar, ini fenomena alam. Gak ada ketakutan lagi. Atau ketakutan misalnya di ruang tertutup. Mungkin waktu dalam kehidupan lalunya gempa bumi, kemudian mati terkubur. Itu bisa menjadi takut di ruang tertutup seperti dalam lift, seperti itu. Sering. Banyak sekali kasus-kasus itu dari kehidupan lampaunya. Ada nggak kasus yang banyak kejadian di masa lampau itu orang yang dikubur ternyata dia belum meninggal loh Ibu Brenda. Sebetulnya mula-mulanya belum meninggal, makanya dia ketakutan. Jadi dia dimasukkan dalam kuburan itu dan dia akhirnya meninggal di situ ya? Akhirnya meninggal Itu dan pernah ada meninggal kasus dalam seperti itu? ketakutan. Ya, jadi karena dia gempa bumi kan dia tertutup Tertimbun kan, ya, tertimbun begitu. Nah sebetulnya dia belum meninggal. Tapi karena dia tidak bisa keluar, ada orang kan yang sesak nafas kalau ada di ruang tertutup. Nah itu biasanya meninggalnya begitu. Karena dia sesak nafas pada saat terjadinya bencana alam. Atau orang-orang takut api, meninggalnya karena terbakar. Takut air karena tenggelam. Itu pasti ada penyebabnya. Tidak ada yang kebetulan tiba-tiba dia punya rasa takut seperti itu. Dan Takut. itu bisa dicari penyebabnya dari mana. Itu bagiannya Ibu Brenda untuk Ya, menterapi pekerjaan ya. saya sehari-hari. Beberapa kali orang harus menterapi di terapi. Kalau itu? sudah mengerti penyebabnya, 1 kali pun selesai. Tapi ada memang yang 2 kali. Karena ternyata bukan dari situ aja masalahnya. Ternyata kehidupan lalunya orang itu selalu tertimbun. Misalnya. Jadi yang ketemu itu cuma satu kehidupan. Dan setelah sesi, kok masih ada rasa takut ya? Jadi sesi berikutnya mencari lagi, mana lagi yang membuat dia takut. Jadi nanti ditelusuri. Kalau sudah ditelusuri semua mengerti, oh ternyata banyak kehidupan begitu. Ya sudah, nggak takut lagi, selesai. Tapi itu semua tergantung orangnya. Apakah dia bisa mengikuti alur yang saya berikan. Karena saya akan jelaskan sebelum sesi dimulai seperti apa prosesnya. Kalau sekarang saya berikan contoh seperti ini. Kalau saya GPS. Kalau orang yang nyetir itu ndak mau ikut GPS-nya lah ya nyasar. Saya bilang belok kiri dia ke kanan. Lah ya nggak nyampe. Iya. Nah itu bisa menyebabkan harus berkali-kali terapi. Karena orang ini artinya tidak mengikuti alurnya. Seperti itu. Bu Brenda, ada kasus yang orang yang tidak mau salah, Bu Brenda. Itu kenapa ya? Jadi dia kalau salah aku salah terus, aku salah. Padahal sebenarnya salah kan biasa-biasa Betul. saja. Ini membuat dia tuh kenapa ya seperti Iya, itu ya Bu karena Brenda? mungkin di waktu kecil dia selalu disalahkan. Disalahkan oleh orang tuanya. Apa-apa dia diperbandingkan. Kamu itu nakal, kamu itu pokoknya semua ditujukan pada dia. Jadi pada saat nanti dia besar, dia akan punya perasaan emosi yang meledak karena itu. Atau juga kalau bukan dari masalah kecil, ini sering terjadi beberapa kasus ya. Jadi tidak selalu dari masa kecil tapi bisa jadi waktu kehidupan lalunya. Jadi kalau dalam kehidupan lalunya dia itu jenderal, perang atau seorang raja. Seorang raja tidak bisa disalahkan. Jadi kalau dia disalahkan dia marah. Bisa seperti itu, ketemu pernah. Jadi itu semua tergantung dari mana asalnya permasalahan itu.
jika kita menolak pekerjaan yang belum pernah kita lakukan karena merasa tidak mampu, apakah itu juga merupakan salah satu bentuk takut? Jangan dijawab dulu. Oke. Baik pemirsa Dharma TV, pembicaraan semakin seru dan jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya masih di acara Manage Your Mind bersama saya Satna Dewi dengan narasumber kita yang luar biasa Ibu Brenda. Dan tentunya masih dalam tema kita yaitu menghilangkan ketakutan. Ya, tadi ada pertanyaan, jika kita menolak pekerjaan yang belum pernah kita lakukan karena merasa tidak mampu atau apakah merupakan salah satu bentuk dari rasa takut itu? Iya. Ini baru kasus yang baru saja minggu ini saya tangani, seorang ibu. Itu dia beliau ini sekarang sudah sekitar 50-an umurnya, 20-an tahun yang lalu beliau pernah dimarah-marahi di depan umum, sehingga dia menyebabkan rasa ketakutan itu ada, dan semakin lama semakin parah kan. Dan sebetulnya sayang karena beliau ini sebetulnya prestasinya bagus sekali, cerdas, tetapi karena rasa ketakutan itu beliau karena mengingat rasa dari waktu dimarah-marahi itu sehingga membuat dia ketakutan. Jadi pekerjaan yang seharusnya dia bisa tangani, dia tidak berani ambil. Kenaikan pangkat tidak berani dia hadapi. Karena seharusnya itu adalah prestasi dia. Tapi karena rasa takut itu dari orang seputarnya, waktu itu memang ada orang yang jauh lebih tinggi pangkatnya memarah-marahi dia di depan umum. Dan itu ternyata cuma pemicu. Begitu saya membawa ke sana, masih ada rasa takut. Oke, ini pasti ada lagi. Apa yang menjadi penyebab? Ternyata di kehidupan lalunya benar. Beliau mengalami ketakutan saat dimaki-maki di depan orang, di depan umum. Jadi proses dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian menjadi mengerti, ini kadang-kadang butuh lahir lagi ya Bu Brenda. Iya, betul. Untuk bisa mengerti. Betul. Apalagi kemudian memahami ada proses lagi. Ya. Karena kalau saya yang dimarahi, saya akan panas, saya akan buktikan bahwa saya bisa loh. Nah, kan beda kan? Dia kok takut? Ya, kalau gitu dia takut malah dia jadi semakin mundur. Padahal dia mampu. Nah, karena pernah terjadi sesuatu. Nah, makanya saya bilang selalu akibat itu pasti ada sebabnya. Hukum sebab akibat ini bekerja di mana-mana. Jadi tidak ada yang kebetulan. Saya tidak percaya dengan kebetulan. Ya, kebetulan adalah benar-benar betul Mas. Ibu Brenda, di dunia ini apa sih yang sebenarnya yang harus kita takutkan? Karena ada beberapa ajaran-ajaran agama tertentu yang dari kecil mengajarkan bahwa kita takut kepada sosok, ya kan? Untuk melakukan. Apakah ajaran itu benar? Saya tidak mau menyalahkan ajaran agama manapun. Karena kadang-kadang diajarkan dengan tidak sadar loh Bu Brenda. Iya, betul. Karena dampaknya kan nanti, begitu dewasa. Mungkin Ibu Brenda punya pengalaman-pengalaman dari yang ditakut-takutin. Betul, ditakut-takuti benar. Misalnya nanti ada setan. Bukan setan aja, misalnya begitu. Nanti dihukum, nanti masuk neraka, begitu. Seperti itu. Ya. Itu tuh. Apa ajaran itu sebenarnya benar, Bu Brenda? Ini kita mau meluruskan. Okay. Yang seharusnya dimengerti adalah kita ini takut dan malu akan perbuatan salah kita sendiri. Karena apapun yang kita lakukan akan kembali. Ini adalah hukum alam. Hukum karma, tabur tua itu sama. Jadi apapun yang kita perbuat itu yang harus kita takuti karena cuma kita yang tahu kalau kita salah. Ada orang yang bisa menutupi kesalahannya itu. Orang lain tidak ada yang tahu. Tapi kita pasti tahu kalau kita berbuat salah. Misalnya kita bohong, misalnya kita melukai seseorang, atau misalnya kita korupsi. Yang tahu kita, mungkin orang lain nggak tahu. Nah, itulah yang harus kita takuti. Karena kalau kita berbuat salah, pasti ini akan ada akibatnya. Mungkin bukan dalam kehidupan ini. Mungkin di kehidupan mendatang. Kadang-kadang ada yang instan, cepat sekali. Dalam kehidupan ini pula bisa terjadi. Contoh yang paling gampang. Kita sering bawa mobil misalnya di jalan atau bawa motor. Diserempet orang. Nanti kita akan melihat sebentar lagi diserempet. Bener, dia akan dipotong orang lagi. Itu hukum alam cepat sekali. Karena memang begitu hukum alam bekerjanya. Jadi itulah yang harus kita takuti adalah perbuatan kita sendiri yang melanggar aturan-aturan, norma-norma
masyarakat, norma-norma kemoralan, itu yang harus kita waspadai. Kalau kita hidup dalam norma-norma yang baik, kita berbuat baik, kita berpikir baik, berkata baik, tidak perlu takut kemanapun. Aman dimanapun. Aman dimanapun ya. Tidak perlu takut berarti. Tidak perlu Jadi takut. jadi pemirsa, kalau Anda masih punya rasa takut, tanda tanya berarti. Begitulah. Ada sesuatu yang pernah dilakukan. Dan misalnya ada seseorang yang gelisah, takut, itu sering kita melihat kan kakinya goyang-goyang atau tangannya goyang-goyang, gak bisa diem. Wah, ini bahasa tubuh ini ya. Bahasa tubuh itu jelas terlihat, pasti ada yang pernah dia perbuat. Ada pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan sehingga dia merasa gelisah. Padahal yang tahu hanya dirinya sendiri ya. Itu bisa tertampakkan di dalam bahasa jelas. tubuh. Kalau kita melihat di umum gitu, misalnya ada seseorang yang nggak bisa diam gini, goyang-goyang kakinya, atau tangannya, atau apa gitu, itu pasti ada sesuatu yang dia melakukan kesalahan dan dia gelisah. Dan gelisah itu keluar dalam bentuk goyangan-goyangan dari badan. Dan itu akan semakin jelas dialami saat meditasi. Akan keluar itu. Gelisah, kenapa saya gelisah? Ternyata kalau ditelusuri, oh iya ya tadi saya melakukan ini. Nah sudah, lepas itu. Karena kalau semua orang pasti buat salah. Yeah. Tapi tergantung bagaimana kita bisa melihat itu sebagai pelajaran. Jangan lakukan lagi kalau sudah berbuat salah. Jadi itu akan menjadikan ketakutan, kegelisahan buat dirinya sendiri. Tapi ada loh Ibu Brenda yang berulang-ulang kali melakukan kesalahan dan dia tidak sadar-sadar juga. Nah itu yang harusnya dia, makanya mungkin orang itu kurang kesadarannya. Karena kalau orang itu penuh kesadaran atau kira-kira setengah lah kesadarannya, dia punya kesadaran, dia tahu kalau perbuatannya itu salah. Karena siapapun yang bersalah hanya dia sendiri yang tahu. Dan itu akan kembali kepada dirinya. Nah orang sering bilang, oh nanti itu hukuman. Yang menghukumnya adalah hukum alam. Karena perbuatan dia sendiri, misalnya contoh kalau misalnya seseorang itu dulunya suka membunuh, jadi pemburu, raja yang suka berperang, jenderal. Nanti di kehidupan berikutnya usianya pendek atau dia penyakit yang aneh-aneh yang tidak bisa terobati. Nah kalau dia melakukan banyak perbuatan, penyakit itu tetap ada, tetapi tidak membuat dia meninggal. Enaknya meninggal apa tidak kayak gitu? Ya tergantung, kalau itu parah ya sudah mendingan selesai. Tapi jangan menyetop bunuh diri karena itu adalah pembunuhan pula. Menambah lagi. Betul. Jadi kita menerima, oh ya kita mengerti, oh ya sudahlah saya lebih bisa menerima dan saya banyak-banyak melakukan perbuatan baik. Misalnya melepaskan makhluk, berdonor darah, dana obat-obatan, berdana kepada yang sakit, itu bisa dilakukan. Tujuannya untuk menyelamatkan nyawa. Nah seperti itu kira-kira. Tadi Bu Brenda mengatakan bahwa rasa takut itu ada tingkatan. Sebenarnya tingkatannya itu bagaimana sih Bu Brenda? Oh ya, jadi rasa takut ini pertama-tama gelisah. Setelah gelisah ada rasa khawatir. Dari khawatir nanti trauma. Dari trauma nanti fobia. Kalau udah fobia, nah ini udah cukup parah. Nanti setelah itu akan menjadi depresi malah. Karena rasa takut ini dia tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Nah, yang harus dia ketahui adalah justru pada saat dia merasakan ketakutan, dia harus mengerti apa yang menyebabkan ketakutannya ini. Karena ada orang yang semakin lama dia begitu ketakutan, saya bukan mau mendiskreditkan para psikiater. Tetapi dokter ahli jiwa ini dengan gampangnya memberikan obat-obatan. Ada beberapa jenis obat yang membuat semakin parah. Jadi orang itu tadinya mulanya cuma takutnya sedikit. Tapi lama-lama begitu makan obat itu, kalau dia di stop, rasa takutnya semakin besar. Rasa khawatir nanti yang nggak ada jadi ada. Itu sudah delusional, itu sudah ngaco pikirannya. Karena pengaruh obat itu fungsinya cuma untuk supresan, menekan. Kalau dia mendadak dihentikan, dia akan menjadi semakin parah. Harus mendadak dihentikan? Tidak boleh dihentikan mendadak.
Harus step by step, sedikit-sedikit mengurangi. Jadi malah ketergantungan lagi dong sama obat itu. Justru supaya tidak menjadi, karena kalau begitu dia kebiasaan makan, dia tenang karena itu menekan. Nanti tidak makan kan dia mental. Nah ini menguranginya harus sedikit-sedikit. Misalnya sudah terbiasa minum 1 mili, kurangi 0,75, kurangi 0,5, 0,25 sampai stop. Itu harus bertahap. Makanya saya menyarankan, saya paling kasihan kalau sudah orang yang ketakutan ini ke dokter jiwa dikasih obat. Akhirnya minum obatnya gara-gara takut sama sama dokter. Iya. Kalau nggak diminum takut sama takutnya lagi, takut. tambah lagi. Nah ini karena dia begitu percaya. Nah justru kita harus mengerti apa yang dilakukan oleh dokter ini. Berapa banyak kerja sama-sama dokternya, cari tahu apa obatnya itu. Bagaimana reaksinya? Betul, cara supaya bekerjanya. Iya, kita harus mengerti. Jangan main percaya aja sama dokter. Mohon maaf kalau ada dokter di sini. Tetapi kalau kita mengerti apa efek samping dari obat ini. Kalau saya tidak makan obat ini, apakah ada obat pengganti? Bagaimana kalau saya mulai dari sedikit dulu? Karena sering-sering dijebret. Dok, saya takutnya luar biasa. Dikasihnya dosis yang tinggi. Padahal sebenarnya tidak boleh, sedikit-sedikit. Nah itu menguranginya pun nanti sedikit-sedikit. Kasihan kalau sudah begitu. Ya, ya. Tidak mendiskreditkan dokter tertentu, tetapi mungkin dokter harus lebih bertanggung jawab untuk benar-benar melakukan pelayanan kepada masyarakat ya mengenai hal ini. Betul Ibu Brenda, apakah rasa takut merupakan hal atau sesuatu yang buruk atau semacam alam? Jangan jawab dulu ya. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita akan kembali karena sesuatu yang lewat ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, selamat malam bagi Anda yang baru memutar channel Dhamma TV. Selamat malam Anda yang di Tulungagung, Blitar, Kediri, mungkin di Jombang yang bisa menangkap siaran kami, dan tentunya di Malang Raya. Masih bersama saya Satna Dewi dalam acara Manage Your Mind dengan narasumber kita seorang pakar hipnoterapi, Ibu Brenda. Baik, kita masih dalam tema mengatasi ketakutan. Baik, Bu Brenda, tadi kita terpotong. Apakah rasa takut merupakan sesuatu yang baik atau yang buruk? Bisa dibilang kategorikan ada yang baik, ada yang buruk, tergantung. Kalau baik itu misalnya kita jadi lebih waspada, hati-hati. Karena kadang-kadang ya kita sudah diskusikan bahwa ada orang yang tidak punya rasa takut sama sekali. Ya. Ya. Seperti pembalap. Ya. Atau mungkin pemanjat tebing ya. Ya. Mereka itu mencari sesuatu memicu adrenalinnya. Nah, itu kok nggak ada rasa takutnya Ibu Brenda ya? Karena memang bawaan. Oh, itu bawaan? Bawaan. Jadi dari dulunya memang dia tuh suka bertualang, pemberani. Nah itu akan terbawa begitu. Ya, jadi kalau seperti itu, selama itu aman-aman aja nggak apa-apa, tapi orang itu harusnya waspada. Ya. Jadi supaya kalau dia itu orang-orang pembalap itu, orang-orang yang panjat tebing itu konsentrasinya harus tinggi. Safety-nya ya, dia juga mempersiapkan peralatannya dengan benar, nggak ngawur gitu ya. Peralatannya benar, fisiknya siap, dia nggak kurang tidur, betul-betul penuh konsentrasi supaya dia bisa memanjat dengan selamat. Tapi kalau dia konsentrasinya kurang, misalnya ngantuk, capek, nah itu bisa membuat dia lengah. Ya. Pada saat dia lengah bisa terjadi kecelakaan. Nah itu yang harus diwaspadai oleh seseorang. Makanya kita belajar selalu untuk waspada. Ya, Bu Brenda, ada pemakai-pemakai minum-minuman keras, beralkohol, atau mungkin banyak yang saya jumpai anak-anak sekarang dari dulu juga memakai pil-pil yang membuat dia tidak takut. Ya, ada juga yang seperti itu. Itu berbahaya. Itu berbahaya sekali. Itu sangat berbahaya karena itu hanyalah ilusi. Itu hanya ilusi sesaat, dan kalau dia nanti tidak makan pil itu, dia bisa yang ada sepertinya dia itu jagoan gitu misalnya, merasakan seperti itu. Padahal ada bahaya. Tapi dia tidak menyadari itu ada bahayanya. Itulah bahayanya di situ. Iya, ini dia. Karena dia tidak menyadari dari dibalik keberanian dia itu ternyata sebetulnya pil-pil itu sangat meracuni dia. Meracuni itu kalau sudah masuk ke dalam darah, saya akan minta klien-klien yang kena narkoba atau apa harus detox. Tidak bisa hanya dengan memprogram pikiran, harus dilepas juga racun-racun yang sudah ada, karena itu racun sebetulnya.
Apalagi zaman sekarang tuh katanya banyak piliaba yang warna-warni cantik. Nah itu harus diwaspadai. Terutama orang tua yang punya anak-anak kecil, jangan sembarangan mau aja dikasih permen sama orang. Seperti permen itu kelihatannya. Saya baru melihat gambar-gambar itu ternyata luar biasa menyeramkan. Iya. Rasa takut itu seperti sebuah sensor ya? Iya, betul. Sensor bagi tubuh betul. kita. Itu adalah sensor bagi kita supaya kita lebih waspada, hati-hati. Cuman kalau takut berlebihan itu harus Takut diwaspadai, berlebihan ya? itulah yang harus dimengerti penyebabnya. Jadi kalau ada cuma sedikit-sedikit lah, itu wajar. Misalnya kalau saya disuruh panjat tebing, saya nggak mau ngapain cari penyakit, iya kan? Nah itu bisa berbahaya karena saya bukan ahlinya. Misalnya saya disuruh diving, karena saya belum mengambil sertifikat diving, saya nggak mau karena saya belum belajar. Tapi kalau saya sudah mempelajari gimana tekniknya, itu sudah saya kuasai, saya sudah tahu, itu saya berani. Nah itulah sensor-sensor itu menjaga kita supaya kita waspada, jangan melakukan hal-hal yang berbahaya. Seperti itu. Jadi ada rasa takut karena ketidaksiapan. Ya. Ada rasa takut karena fobia atau trauma ini sebenarnya. Takut mula-mula itu rasa takut, khawatir, gelisah, kemudian trauma, fobia begitu. Itu yang sudah berlebihan ya? Iya. Kalau sudah fobia itu sudah sangat berlebihan. Pernah nggak ada kasus yang takut sama karet gelang, Ibu? Oh iya ada. Itu kenapa, Bu Brenda? Ya karena dia sering diceplet waktu itu kecil. benar juga ya. Waktu kecil itu sering dipakein diketapel orang, kalau enggak kan sakit. Atau nakal disabet sama lidi atau itu ya, itu menjadikan Oh iya, makanya bahaya sekali ya bahaya sebenarnya sekali. mendidik dengan cara seperti itu. Oh iya, tidak boleh ditakut-takuti. Anak kecil itu sangat rentan. Mereka itu sangat percaya dengan orang seputarnya, terutama orang yang lebih besar. Ini ada yang lucu kasus satu. Kakaknya bilang sama adiknya, karena adiknya ini begitu pingin taunya, dia bilang nanti saya blender kepalamu. Begitu dia bilang di blender, lupa semua. Karena apa? Di blender. Padahal kakaknya cuma bercanda. Inilah yang harus diwaspadai. Seorang anak itu percaya dengan orang yang lebih besar, yang dia anggap itu benar. Padahal itu main-main, tidak benar. Membuat dia apapun jadi lupa. Nah ini jangan dilakukan. Karena kasihan anak-anak kita, adik kita, cucu kita. Tujuannya main, tapi itu merusak dia. Iya. Jadi jangan pernah menakut-nakuti siapapun. Kasihan kalau sudah ketakutan. Ditakuti dalam gelap. Iya, ya. betul. Kasihan sekali. Misalnya masuk ruangan gelap, itu kalau dia pernah terjadi sesuatu dulunya, itu dia akan menjadi pemicu, menjadi semakin takut. Nggak bisa masuk dalam ruangan tanpa lampu. Padahal kalau mati lampu bagaimana? Kan tidak bisa dihindari. Jadi ada orang-orang yang begitu kuat rasa ketakutannya, itulah yang harus dilepaskan. Rasa takut boleh sedikit ada untuk sebagai sensor saja, tapi jangan berlebihan. Tayangan-tayangan televisi? Oh ya, sangat berpengaruh. Film hantu. Iya. Itu kalau ditanya anak-anak, saya takut hantu Bu. Udah pernah lihat belum? Belum. Kenapa takut? Ya itu dia. Karena nonton TV. Nah itulah sebetulnya orang tua, babysitter, pengasuh, kakek nenek melihat apa yang ditonton. Harus dimonitor karena itu bisa merusak pikiran orang. Akan terbawa terus sampai dia besar. Kecuali kalau pernah lihat ada. Ini anak-anak indigo. Iya, anak-anak indigo. Mula-mula kalau mereka tidak mengerti mereka indigo, mereka takut. Karena mereka melihatnya itu sama seperti manusia. Cuman kadang-kadang ya memang tidak ada wajahnya atau berdarah-darah seperti itu. Itu memang kenyataan ada seperti itu. Tapi kalau tidak melihat kenapa mesti takut? Nah kalau anak-anak indigo yang belum mengerti, rata-rata yang datang pada saya ini ketakutan itu karena mereka melihat. Tapi saya cuma bilang, ya mereka ada di seputar kita, doakan saja. Karena memang cuma itu yang mereka butuhkan. Jadi tidak perlu takut sama yang begitu. Kita manusia yang lengkap, punya jasmani, rohani, mereka tidak punya. Jadi seharusnya mereka takut sama kita, bukan kita takut sama mereka. Tidak boleh takut pada makhluk. Ya,
Yang disebut anak indigo itu kenapa mereka bisa melihat, Bu Brenda? Ada kemampuan-kemampuan di mana sensornya itu jauh lebih tajam, lebih itu bisa sensitif. di on off kan nggak, Bu Bisa. Brenda? Itu saya bisa. Seharusnya bisa. Kan ada yang dari kecil karena sepertinya bocor ya, dia nggak bisa, dia on terus gitu. Sebenarnya bisa di off kan ya? Bisa, selama dia menaikkan logikanya. Ya. Kalau logikanya naik, dia bermain, ini tidak ada muncul. Kalau saya misalnya mengajarkan seseorang anak-anak indigo, beberapa klien indigo saya bilang, kamu ini yang punya kontrol, kamu bisa sensor tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang tidak baik jangan diikuti. Nah kita punya sensor pula, kita yang punya kontrol. Tiba-tiba nih ada satu klien saya sedang nyetir mobil, datang surut ke depan dia. Nah bilang sama makhluk itu jangan ganggu sekarang. Di sana tidak ada perbedaan waktu. Anytime bisa datang pada orang yang bisa melihat. Jadi nanti saya doain, sekarang jangan. Atau waktu mau tidur digodain, digangguin. Itu kita yang punya kontrol. Besok pagi saya doakan, sekarang jangan ganggu, saya mau tidur. Itu. Kalau kita lebih galak, kita yang bukan maksudnya galak itu sombong, bukan. Lebih tegas ya. Tapi tegas kepada mereka. Berkomunikasi ya, tetap berkomunikasi. Ya. Karena memang kalau kata Bu Brenda tadi bahwa logika yang mengatur. Kadang-kadang datangnya itu pas lagi asik nata-nata apa, gitu lagi nggak mikir gitu, tiba-tiba set. Ya. Kadang memberikan pesan seperti itu. Betul. Nah itulah yang saya katakan. Perhatikan apakah itu pesan negatif atau positif. Karena ada makhluk-makhluk yang memberikan, ayo bunuh diri. Oh iya. Ada yang begitu. Klien saya sampai depresi karena dia hampir loncat dari gedung karena disuruh bunuh diri. Lah ya jangan mau. Itu indigo dia bisa melihat-lihat. Termasuk orang-orang indigo. Nah makanya saya bilang kamu harus bisa membedakan apakah ini makhluk dari alam-alam bahagia atau makhluk dari alam-alam menderita. Karena yang dari menderita cenderung menarik-narik juga ke sana. Tapi kalau yang baik-baik itu biasanya memberikan pesan-pesan positif. Harus melakukan perbuatan baik, harus mengaji, harus berdoa, berzikir dan lain sebagainya. Itu yang baik. Nah boleh diikuti kalau yang begitu. Tapi yang jelek, yang suruh nyebur kemana, yang suruh menabrakkan diri, yang suruh aneh-aneh, jangan diikuti. Harus bisa membedakan. Ya. Ini juga ada beberapa teman memang yang mempunyai bakat seperti itu ya, Bu Brenda. Itu sebenarnya ada di bagian mana sih kok mereka bisa terbuka seperti itu? Ada yang bisa melihat ya, ada yang hanya bisa merasa, mendengar, ada yang merasa, hanya merasa aja ini betul. Ada gitu, tapi nggak nampak secara jelas gitu. Itu sebenarnya apa? Sense di mana sih sebenarnya itu? Indra keenamnya bekerja, sepertinya ada antenanya. Antenanya itu adalah biasanya, makanya yang seperti ibu bilang itu dia rileks. Pada saat dia rileks, dia tidak berpikir menganalisa, dia ada di seputar alfa theta itu, keadaan gelombang otaknya. Jadi sebenarnya orang yang dominan logika itu sebenarnya sense-nya itu sedikit ya? Iya, betul. Karena dia memang dominannya ada di indera keenam gitu ya? Iya. Jadi itu justru yang indera keenamnya dominan itu rata-rata mereka punya perasaannya itu sangat halus. Oh iya, dia dominannya ada di situ, bukan dominannya di logika kadang-kadang. Bukan di logika justru. Oh jadi memang orang ada tipe-tipenya ya. Baik Bu Brenda, ini pembicaraan semakin seru. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan berbicara lagi tentang masalah ini setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih di acara Manage Your Mind dengan tema menghilangkan ketakutan. Baik Bu Brenda, sejauh mana rasa takut bisa menghambat aktivitas seseorang? Ini sangat bisa menghambat. Bisa. Karena seharusnya bila seseorang misalnya harus dia pekerjaannya itu harus misalnya naik pesawat terbang, tapi sementara dia takut ketinggian, sementara dia takut naik pesawat, itu harus ke luar negeri atau keluar kota. Ini kan menghambat pekerjaan dia. Seharusnya misalnya dia itu diangkat menjadi CEO contohnya. Tapi karena dia ketakutan dia tidak bisa naik pesawat, dia cuma manajer aja. Benar. Misalnya, itu kan bisa menghambat karirnya dia. Karena ini yang terjadi dengan si ibu yang tadi itu. Seharusnya dia sudah naik tingkat eselon sekian. Dia seharusnya
diberikan kesempatan untuk mengambil sekolah lebih lanjut S2 atau S3. Tapi dia tidak berani karena ketakutannya itu begitu besar. Nah, ini menghambat karir seseorang, menghambat perjalanan kehidupannya. Nah, ini yang harus dilepaskan. Kalau dia bisa mengerti, kalau dia masih bisa mengatasinya, itu bagus, mengatasi sendiri. Saya pasti bisa, saya pasti bisa. Tapi kalau sudah begitu-begitu tidak bisa juga, dia harus mencari bantuan. Karena itulah ada sesuatu terjadi yang dia tidak tahu dari mana asalnya. Setelah mengerti, lepas. Tidak ada masalah. Karena banyak kasus-kasus orang itu harus bepergian. Nah, tapi kalau ketakutan itu bisa menghambat dia. Misalnya harus seminar, dia harus keluar negeri menghadiri seminar sebagai direktur misalnya. Tapi kalau dia ketakutan terus, dia nggak bisa pergi, terhambat, dia kirim terus stafnya. Nanti stafnya yang maju, stafnya yang dipilih jadi CEO. Kan dia mangkel. Tapi itu adalah kesalahannya sendiri, tidak mencari bantuan atau tidak dia lawan. Kalau dia mau lawan, dia bisa lawan. Atau dia mau cari bantuan, dia bisa dapat bantuan. Tapi kalau dia diam-diam aja, lah ya iya, begitu aja. Ada nggak orang yang rasa takut sama kesuksesan? Ada. Ada? Ada, karena dari kecil dibilang sama orang tuanya atau sama gurunya, kamu itu bodoh, nggak bisa sukses. Dan dia percaya. Padahal dia mampu. Mampu padahal. Kalau dia sukses, ini yang ada di dalam pikiran dia. Kalau dia sukses, keluarganya ada yang meninggal. Jadi dia tidak mau sukses. Ada, itu pernah terjadi. Meyakini seperti itu. Punya keyakinan seperti itu. Jadi kalau dia misalnya dia pernah katanya naik pangkat gitu ya, nah, diangkat menjadi manajer. Bapaknya atau ibunya saya lupa meninggal. Jadi dia berpikir, wah kalau saya naik pangkat terus, orang dekat seputar saya 2 kali. Kebetulan dua-duanya, satu bapaknya, satu ibunya. Jadi dia ketakutan. Nah, daripada saya sukses nanti ada yang meninggal. Nah, itu kan pemikiran salah. Ya? Padahal itu cuma maksud saya memang sudah waktunya. Bertepatan dengan waktunya dia itu. Memang rezeki orang tuanya tidak sebaik yang seharusnya. Coba kalau rezeki orang tuanya baik kan dia sukses ikut kecipratan. Tapi ternyata karma orang tuanya itu tidak sebaik yang seharusnya dia dapatkan. Nah, tapi anak ini punya salah persepsi. Nah, anak salah persepsi ini dia menjadi terhambat. Ya udah deh, saya nggak usah naik pangkat, saya di sini aja. Saya jadi udah happy jadi manajer aja. Padahal dia naik tingkat dari ke supervisor ke manajer dan dia nyangkut di manajer, tidak bisa menjadi direktur boro-boro CEO. Nah, ini yang harus dilepas. Karena kalau enggak itu menghambat sekali. Dan seharusnya semua orang bisa sukses. Sukses adalah hak saya, kata Pak Andri Wongso. Betul. Tapi jadi jangan menghambat itu dari dalam diri sendiri. Tapi ada orang yang tidak tahu ada sesuatu yang menghambat dia. Nah, itu yang harus dilepas, dicari. Ya. Jadi Ibu Brenda ini mengurai benang-benang yang kusut ini sebenarnya. Cara berpikir yang salah diluruskan kembali seperti itu ya Bu Brenda ya. Karena persepsi salah itu bisa terbawa terus. Ya betul. Harus kalau memang ada kesempatan dalam kehidupan ini untuk mendapat pertolongan, kenapa harus lahir lagi untuk mempelajari itu lagi seperti itu ya Bu Brenda. Jadi kan setiap kehidupan itu ada pelajaran. Kalau kita nggak lulus dari pelajaran itu ya ngulang lagi. Seperti nggak naik kelas. Capek deh. Benar. Bu Brenda, apakah besar kecilnya rasa takut seseorang berpengaruh pada hasil dari pekerjaannya? Ya, ada tingkatan-tingkatan. Seperti misalnya ada seseorang, beberapa orang sebetulnya, dia bilang dia approach orang. Nah, ini ada hubungannya dengan sales. Tapi kok nggak pernah bisa goal ya? Kenapa ya? Ada apa ini di dalam dirinya? Begitu digali, ternyata memang ada hubungan karma. Dia itu dulunya suka mencuri, mengambil. Jadi rezekinya udah mau di tangan nih sedikit lagi, udah tinggal dikit lagi, hilang, lepas. Kenapa itu? Ya karena itu ada hubungan karma kadang-kadang. Kadang-kadang ada kesalahan persepsi seperti tadi. Misalnya ya kalau waktu kecil sama gurunya dibilang kamu bodoh deh, pasti gak bisa. Di dalam pikiran dia tidak bisa.
Makanya guru, hati-hati jangan memberikan sugesti salah. Betul, betul, betul. Para guru ini harus berhati-hati dengan apa yang dikatakan kepada anak muridnya. Mungkin dia tidak menyadari bodoh, tahu-taunya itu tersimpan terus di dalam orang ini sampai tua. Kalau dicari siapa yang bilang bodoh, ditelusuri gurunya. Ya lepasin, ngapain disimpenin yang begitu. Tapi itu harus ada tekniknya, ada caranya. Di dalam terapi itulah kita melepaskan. Tapi kalau kita sudah misalnya tidak mau terapi lah, nggak mau ketemu si Brenda, tidak ada masalah. Jadi kita menyadari, saya bisa kok. Ya. Dari yang kecil-kecil dulu. Misalnya menulis. Saya kepengen menulis, saya bisa menulis. Lakukan gerakan menulis itu atau mulai mengetik. Mencurahkan pikiran. Dengan rileks kemudian kita lakukan itu. Bisa. Tapi kalau di dalam pikiran kita nggak bisa, boro-boro ngangkat pen. Benar. Pikirannya, udah nggak bisa, udah deh nggak usah. Ya. Sayang sekali potensi seperti itu. Niat dilanjutkan dengan usaha. Betul. Ikhtiar kalau Betul. biasanya ya, Betul harus sekali. diusahakan. Harus ada bergerak. Kalau cuma niat aja, saya kepengen minum, tapi gelas ini nggak saya angkat lah ya, nggak bisa minum saya. Tapi harus, saya pengen minum, kelihatannya teh ini enak sekali. Saya angkat, saya minum. Ini adalah perbuatan. Jadi perbuatan ini mengikuti apa niat kita. Semua itu harus ada niat memang. Ya. Baik atau buruk itu ada niatnya dulu. Mau membunuh misalnya, harus niat dulu. Punya niat nggak membunuh? Nggak punya niat ya tidak membunuh, tidak jadi. Semua perbuatan itu ada niatnya dulu. Jadi kalau kita berniat mau melakukan sesuatu, kalau itu positif lakukan, kalau itu negatif jangan. Ya, Bu Brenda, di dalam menghadapi kehidupan kadang-kadang kita ada sesuatu kegagalan ya, seperti tadi ya. Kita melakukan sesuatu, tumpah gitu misalnya ya. Kita melakukan ini satu ibarat aja ya. Ternyata tumpah. Ada orang yang kemudian meletakkannya. Ya. Dan nggak mau pegang-pegang lagi. Itu kayak gitu. Aduh nanti tumpah gitu, takut dia ya. Takut tumpah. Tapi ada yang kemudian harusnya kita berusaha ketika lagi. Ketika ada pertanyaan kenapa di situ harusnya dia belajar. Betul. Karena dia tidak hati-hati makanya bisa tumpah atau ada gempa bumi goyang. Kan dia nggak tahu kondisinya apa. Nah tapi kalau dia mengerti bahwa di situ ada gempa bumi, orang pegang baik-baik begini kenapa bisa tumpah? Ya. Atau mungkin dia tidak waspada sehingga ini bisa tumpah. Tapi dia usaha lagi dong. Jadi jangan stop di situ, berusaha terus. Manusia inilah yang diberikan pikiran-pikiran yang baik. Kita harus bisa, kita pasti bisa. Kita tanamkan itu di dalam diri, kita akan bisa. Tapi kalau kita cuma ngeliatin aja, ya liatin aja rezeki lewat. Itu bukan rezeki saya. Gimana kalau begitu? Ya. Lah kita tetap harus berusaha. Nah berusaha apa? Oh ya, kalau saya mau ke sana, saya harus melewati ini. Kalau itu agak sulit, kita lewat jalan sini. Tapi kata orang kan 1000 jalan menuju ke Roma. Itu betul sekali. Jadi banyak sekali cara menuju ke sana. Jangan takut dengan kesalahan. Jangan takut dengan kesalahan-kesalahan, itu adalah guru. Kita belajar dari kesalahan kita. Justru di kesalahan kita belajar ya. Betul sekali. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Mengatasi rasa takut dengan apa dong? Mengatasi rasa takut pertama yang bisa dilakukan, saya sering mengajarkan Ini orang. adalah kesimpulannya ya. Ya. Oke. Jadi kita menyadari dan kita nafas. Begitu tarik nafas, di dalam otak ini mendapatkan oksigen, dia akan rileks, dia akan iya ya kenapa saya mesti takut ya. Ya. Dengan demikian berani maju melangkah dan senyum. Karena apa? Orang itu yang takut itu biasanya nafasnya pendek. Ya. Jadi harus tarik nafas, kemudian senyum. Pada saat kita senyum itu ada kepercayaan diri. Ya. Orang yang tidak suka senyum itu rasa pedenya pasti agak kurang. Nah tapi kalau orang yang banyak senyum itu akan menimbulkan percaya diri. Dan kita mengamati apa yang menyebabkan kita takut. Ini kita lewati, tanggulangi. Kalau bisa sendiri, lakukan sendiri. Tapi kalau perlu bantuan apa boleh buat. Kalau masih bisa sendiri, lakukan sendiri. Hadapin. Iya, hadapi. Karena itulah kehidupan. Harus dihadapi. Oke. Baik.
Baik, terima kasih Brenda atas segala informasi yang mungkin bisa kita pelajari, bisa pemirsa pelajari di rumah pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya banyak yang mengalami rasa takut ini. Kita hadapi rasa takut ini dengan ada tekniknya tadi, resepnya, ambil napas dan kemudian senyum. Dan tentunya everything gonna be alright. Iya, betul ya? Sekali. Baik, kalau nggak percaya, coba hadapin rasa takut itu. Hadapi, jangan takut. Oke, baik pemirsa Dharma TV, sekian dulu acara kita dan tentunya kita berharap semua kita bisa mengatasi rasa ketakutan ini. Baik, saya Satna Dewi mengucapkan kata kunci, mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.